Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jatinur Aksal, NIM 19504244012, kelas C2.1. Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan biografi singkat Sam Ratulangi. Gerungan Saul Samuel Joseph Ratulangi atau dikenal dengan Sam Ratulangi lahir pada tanggal 5 November 1890 di Tondano, Minahasa. Wafat di Jakarta 30 Juni 1949 pada umur 58 tahun. Sam Ratulangi adalah putra Josias Ratulangi dan Augustina Gerungan. Josias Ratulangi adalah guru Hovden School atau sekolah menengah untuk anak-anak dari kepala-kepala desa di Tondano. Augustina Gerungan adalah putri kepala distrik Tondano, Touliang Joseph Gerungan. Ratulangi menikah 2 kali. Ia menikah dengan Emilia Susana Hotman dan memiliki 2 anak, Cornelia Jos Albert Odi Ratulangi dan Emilia Agustina Yus Ratulangi. Ratulangi dan Hotman bercerai pada tahun 1926. Ratulangi menikah dengan Maria Katerina Josephine Tambajong pada tahun 1928. Mereka memiliki 3 anak, Milia Maria Matulanda Mili Ratulangi, Efridina Augustina Lani Ratulangi, dan Wularingin Manampira Uki Ratulangi. Sam Ratulangi dikenal dengan falsafahnya yaitu Sitou Tumotou yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Sam Ratulangi mengawali pendidikannya di Tondano, yaitu Sekolah Dasar Belanda, Europese Lagere School, lalu melanjutkan pendidikan ke Hovden School. Pada 1904, Sam Ratulangi berangkat ke Jawa bersekolah di Sekolah Pendidikan Dokter Hindia atau Stovia dengan beasiswa. Namun, sesampainya di Batavia, Sam Ratulangi berubah pikiran dan memutuskan untuk belajar di Sekolah Menengah Teknik Koningin Wilhelmina. Sam Ratulangi lulus pada 1908 dan mulai kerja pada konstruksi rel kereta api di daerah Priangan, Jawa Barat. Pada 1911, Sam Ratulangi kembali ke Minahasa karena sang ibu sakit parah yang kemudian meninggal dunia pada 19 November 1911. Sedangkan sang ayah sudah meninggal dunia waktu Sam Ratulangi berada di Jawa. Setelah kematian ibu mereka, Sam Ratulangi dan kedua saudara perempuannya membagi warisan orang tua mereka. Sam Ratulangi menggunakan uang yang dia terima untuk membiayai pendidikannya di Eropa. Pada 1915, Sam Ratulangi berhasil memperoleh ijazah guru ilmu pasti atau Middelbaar Wiskunde en Pedagogiek dari Universitas Amsterdam, Belanda. Pada 1919, Sam Ratulangi memperoleh gelar Doktor der Natuur Filosofie atau Doktor Phil untuk ilmu pasti dan ilmu alam dari Universitas Zurich. Sam Ratulangi dikenal dengan filsafatnya Sitou Tumotou yang artinya manusia baru dapat disebut manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Kemudian yaitu karir dan karya Sam Ratulangi sebelum kemerdekaan. Selama mengenyam pendidikan di Amsterdam, Sam Ratulangi sering bertemu dengan saudara R.A. Kartini, yaitu Sosro Kartono dan 3 pendiri National Indie Party, Ernest Dawes Jacker, Cipta Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Sam Ratulangi juga aktif dalam organisasi Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia dan terpilih sebagai ketua pada 1914. Sam Ratulangi juga aktif dalam menulis artikel, satu di antaranya berjudul Sarekat Islam yang diterbitkan di Onze Kolonien pada 1913. Sam Ratulangi menulis tentang pertumbuhan koperasi pedagang lokal Sarekat Islam dan juga memuji gerakan Budi Utomo di Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia pada 1919, Sam Ratulangi pindah ke Yogyakarta untuk mengajar matematika dan sains di Sekolah Teknik Princess Juliana School. Setelah 3 tahun mengajar, Sam Ratulangi kemudian pindah ke Bandung dan memulai perusahaan asuransi Medskepits Indonesia dengan seorang dokter yang juga berasal dari Minahasa, Roland Tumbelaka. Pada 1923, Sam Ratulangi menjadi sekretaris Badan Perwakilan Daerah Minahasa di Manado pada 1924 sampai 1927. Selama di Minahasa, Sam Ratulangi memperjuangkan hak untuk orang-orang Minahasa. Misalnya membuat pemerintah kolonial menghapuskan kerja paksa di Minahasa. Pada 16 Agustus 1927,
Samratulangi dan Roland Tumbelaka memulai Partai Persatuan Minahasa yang beranggotakan orang-orang sipil dan militer. Namun, beberapa anggota militer melakukan pemberontakan dan melawan Belanda sehingga karena hal tersebut, partai dilarang berpartisipasi dalam organisasi politik. Samratulangi dan Roland Tumbelaka kemudian kembali Partai Persatuan Minahasa yang hanya memiliki anggota sipil. Pada 1939, Persatuan Minahasa merupakan satu di antara partai politik yang membentuk Gabungan Politik Indonesia bersama Gerindra, Parindra, Pasundan, PPKI atau Persatuan Partai Katolik Indonesia, dan PSII, Persatuan Sarekat Islam Indonesia. Pada 1927 sampai 1937, Samratulangi diangkat menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat mewakili rakyat di Minahasa. Jabatannya di Dewan Rakyat tersebut digunakan untuk mengajukan tuntutan supaya kolonial Belanda menghapuskan segala perbedaan dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan antara orang-orang Belanda dan pribumi. Pada 1932, Samratulangi adalah satu dari pendiri Vereniging van Indonesisch Academics atau Persatuan Cendekiawan Indonesia. Pada 1938, Samratulangi menjadi editor sebuah majalah berita bahasa Belanda, Nationale Commentaren, kemudian menulis pendapat-pendapat yang menentang tindakan tidak adil pemerintah kolonial Belanda. Di masa pendudukan Jepang, Samratulangi ikut terlibat menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada awal Agustus 1945 mewakili Sulawesi. Selanjutnya yaitu karir dan karya Samratulangi setelah kemerdekaan. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, pada 17 Agustus 1945, Samratulangi diangkat sebagai gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Ujung Pandang. Namun pada bulan September, pasukan Belanda bersama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda mendarat di Makassar untuk mengambil alih pemerintahan. Samratulangi yang tidak terima dengan keputusan tersebut kemudian mendirikan Pusat Keselamatan Rakyat sebagai bentuk perlawanan bersama rakyat. Perebutan kekuasaan terjadi antara pihak Belanda dan rakyat hingga menimbulkan pemberontakan. Kemudian pada 5 April 1946, Samratulangi beserta para pengikutnya dipenjarakan selama 1 bulan di Ujung Pandang, sebelum dibuang ke Serui, Irian Jaya. Di tempat pengasingannya di Serui, Irian Jaya, Samratulangi membentuk organisasi Ibunda Irian dan Partai Kemerdekaan Irian, yang bertujuan memupuk semangat kemerdekaan. Setelah adanya perjanjian Renville pada 1948, Samratulangi akhirnya dibebaskan, kemudian ditunjuk oleh Soekarno menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung dan delegasi Indonesia dalam perundingannya dengan Belanda. Pada 10 November 1948, ketika terjadi pemecah belahan Persatuan Bangsa Indonesia, Samratulangi mengeluarkan Manifest Ratulangi. Isinya adalah pernyataan keras dari Samratulangi yang menentang Indonesia bagian timur dari Republik Indonesia. Isi dari Manifest Ratulangi adalah 1. Menolak sekeras-kerasnya apa yang dikatakan pertentangan antara kaum Republikan dan kaum Federalis. 2. Menolak sekeras-kerasnya setiap pemerintahan yang tidak mengikutsertakan Republik Indonesia. 3. Menggunakan segala pengaruh untuk mencegah terulangnya serangan militer Belanda sebagai jalan untuk menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dengan Belanda. 4. Mendesak agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya diselenggarakan pemilihan demokratis untuk membentuk konstituante di bawah pengawasan internasional. 5. Menolak terpisahnya Irian Jaya dari Republik Indonesia. Pada agresi militer Belanda II 1948, Samratulangi ditangkap oleh militer Belanda ketika akan berangkat ke Filipina untuk melaksanakan misi persahabatan. Pada waktu yang sama, Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan para pemimpin Indonesia termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Namun, karena masalah kesehatannya, Samratulangi diizinkan tinggal di Jakarta sebagai tahanan rumah. Samratulangi meninggal dunia pada 30 Juni 1949 dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum pada 23 Juli 1949 jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada bulan Agustus 1961, Ratulangi secara anumerta dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Soekarno. Ia juga menerima secara anumerta bintang gerilya pada tahun 1958, bintang Mahaputra Adi Pradana pada tahun 1960, dan bintang Satya Lancana pada tahun 1961. Pada 1961, Samratulangi diberi anugerah dengan gelar Pahlawan Nasional Indonesia melalui Kepres nomor 590 tahun 1961. Nama Samratulangi dapat ditemukan pada nama jalan di Minahasa, misalnya di Bitung, Manado, Tomohon, dan Tondano.
Nama Samratulangi juga dipakai sebagai nama Bandar Udara Internasional Manado dan Universitas Negeri di Manado. Selain itu, Monumen Pahlawan Nasional Samratulangi juga terdapat di Davao City Millennium Park, Roxas Avenue, Davao, Filipina. Dan juga pada awal 2016, Kementerian Keuangan mengeluarkan uang baru seri 2016 di mana pecahan 20.000 memiliki gambar Samratulangi di bagian depan. Terima kasih apabila saya dalam penyampaian biografi tersebut terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.